ونعمه الوفاء والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati kepala sekolah SMPN 1 Atap Bujur Barat, yang saya hormati Waka Kurikulum SMPN 1 Atap Bujur Barat, yang saya hormati pengajar praktek dalam rangka pendampingan individu calon guru bergerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan, Bapak Rahim Supriyadi EPD SPD. Yang saya hormati teman-teman guru SMPN 1 Atap Bujur Barat, syukur alhamdulillah kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita dapat bersua kembali dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru bergerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan, dengan harapan semoga kegiatan ini bisa menjadikan suatu inspirasi buat kita dalam menjalankan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya salam mari kita haturkan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan dibawa ke alam yang penuh keilmuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan membacakan sesuatu acara yang akan terlaksana. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan, dan acara yang ketiga yaitu pengarah arahan, dan yang keempat yaitu acara diskusi, dan yang kelima adalah penutup. Mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka bersama dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum yaitu Bapak Abdul Majid EPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rahim Supriyadi SPD selaku pengajar praktek, yang terhormat Bapak Imam Mawardi MSIPD selaku calon guru penggerak dari Satuan Pendidikan SMPN 1 Atap Bujur Barat, yang saya hormati Pak Dewan Guru SMP 1 Atap Bujur Barat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat dalam rangka pendampingan individu 2 dengan tema bedah visi, yang merupakan kegiatan dari tindak lanjut kegiatan 1 minggu yang lalu. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang sangat bermakna, bermanfaat bagi satuan pendidikan kita pada khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada bimbingan Nabi
bisa memaksudkan sama yang telah membawa kita minati umati dan rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati, dalam kegiatan ini saya atas nama Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Juru Barat beserta atas nama Satuan Pendidikan kami mengucapkan yang pertama permohonan maaf karena beliau pada hari ini tidak bisa hadir. Beliaunya sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan beliaunya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, permohonan kami karena dalam kegiatan ini apabila nantinya ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, terutama tentang tempat, karena sekolah kami ini adalah sekolah kecil, gurunya juga sedikit, PN-nya cuma 5, GTT-nya 3, itu pun masih ada yang izin. Oleh sebab itu, ketidaksempurnaan ini terutama kepada Bapak pengajar praktek, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati, dalam kegiatan ini bertujuan untuk membedah visi daripada Satuan Pendidikan kita. Kita tahu bersama bahwa di dalam membuat visi ini tidak mudah. Kita membutuhkan beberapa pemikiran bahwa di dalam membuat visi itu butuh diketahui tentang latar belakang, kemudian kondisi nyata, serta kondisi ideal dari satuan pendidikan, serta juga yang dibutuhkan adalah potensi yang ada di sini. Oleh sebab itu, harapan saya nantinya di dalam kegiatan kita ikuti bersama sampai tuntas. Kita sumbang saran, sumbang masukan nantinya sehingga menghasilkan sebuah visi yang betul-betul bagus untuk masa depan anak kita di masa yang akan datang. Visi ini merupakan cita-cita bersama di dalam satuan pendidikan yang betul-betul ini dicapai. Oleh sebab itu, cita-cita ini bisa kita lakukan dan bisa dicapai dengan cara melakukan gotong royong. Jadi tujuan daripada visi ini tidak akan dicapai apabila hanya kita melaksanakan secara perorangan. Harus kita gotong royong penuh dengan semangat. Dan cita-cita itu nanti bisa juga tidak hanya kegiatan ini bersifat seremonial, tidak hanya bersifat hanya untuk mendapatkan sebuah laporan, tetapi harus direalisasikan dengan cara apa? Itu dengan cara melakukan aksi nyata, terutama dari calon guru penggerak Bapak Imam nantinya harus melaksanakan aksi nyata. Sedangkan untuk kita dari rekan-rekan guru, kita juga harus melakukan pengembangan diri, termasuk kegiatan MGMP, kemudian kita siap untuk dilakukan supervisi dari kepala sekolah. Sehingga nantinya visi yang dihasilkan itu nantinya berpihak kepada siswa, betul-betul berbeda nanti siswa sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh siswa. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya tetap buat semangat terutama untuk Pak Imam sebagai selaku calon guru penggerak kita, mudah-mudahan nanti sukses dan membawa perubahan. Marilah kita melakukan sesuatu walaupun itu kecil tetapi akan membawa perubahan yang sangat besar. Harapannya nanti kita ada peningkatan mutu pendidikan untuk kita semuanya. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan kurang lebihnya ini hasil administratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu arahan yang akan disampaikan oleh pengajar praktik yaitu Bapak Rahim Supriyadi SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Nurul Kamar yang mungkin sekarang tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit. Yang saya hormati Bapak Abdul Malik selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Imam Mawadi selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Yang juga saya hormati segenap Dewan Guru SMPN 1 Akar Busur Barat. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kegiatan ini yang yaitu adalah pendampingan individu dua. Saya ucapkan pertama-tama banyak terima kasih kepada segenap Dewan Guru yang telah mengizinkan kami selaku perwakilan dari BPGP Jawa Timur untuk mendampingi Bapak Imam Mawadi dalam kegiatan individu dua ini. Kegiatan individu dua ini adalah kegiatan individu yang memiliki tema dalam istilahnya pencapaian visi sekolah serta prakarsa pendidikan sekolah ke depan. Nah, visi sekolah yang ada di sekolah SMPN 1 Akar Busur Barat ini tujuannya kita akan membedah visi dari sekolah SMPN 1 Akar Busur Barat ini apakah sesuai dengan kriteria untuk kriteria yang berpihak pada murid atau tidak. Jadi Pak Imam ini sebenarnya sudah mendapatkan pembelajaran di modul-modul sebelumnya terkait pembuatan visi dari guru penggerak seperti itu. Jadi nanti visi dari Bapak Imam ini akan dikembangkan kepada visi sekolah. Apakah visi sekolah ini satu jalur dengan visi dari Bapak Imam? Jadi kalau misalkan sudah satu jalur, visi tersebut akan dikembangkan seperti apa dan kemudian prakarsa perubahan apa yang akan dikerjakan atau dikembangkan sekolah ke depan seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta ketika tidak sesuai dengan istilahnya dengan tujuan Bapak Imam, dengan visi Bapak Imam tidak sesuai, kita tidak serta-merta merubah visi sekolah yang ada seperti itu. Jadi tetap semua butuh bekerjasama sama dengan instruksi dari Bapak Majid tadi bahwa semua yang ada di visi atau kegiatan yang untuk mencapai visi dari sekolah tersebut ini dibutuhkan suatu kerjasama. Jadi ada musyawarah dan juga diskusi. Nah, diskusi itu yang akan disampaikan oleh Bapak Imam sebentar lagi, bagaimana cara membentuk visi sekolah yang sesuai dengan kriteria murid seperti itu. Murid yang sesuai dengan idaman bapak dan ibu masing-masing. Karena murid ini tidak serta-merta memiliki kemampuan yang sama, sehingga dibutuhkan visi yang memang benar-benar sesuai dengan kriteria murid. Jadi tujuan dari pertemuan diskusi ini nantinya yang pertama ada kegiatan merumuskan kalimat upah yang akan dibawahi oleh Bapak Imam. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi
di sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka kegiatan-kegiatan perkuliahan visi dari guru penggerak yang dihubungkan dengan visi sekolah serta prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti untuk lebih menghemat waktu untuk kegiatan diskusi ini saya pasrahkan kepada Bapak Imam Mawardi selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Jika ada kekurangan dan juga ada kesalahan dalam penuturan kalimat serta materi, saya aturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa pisah polos. Bisa. Saya pisah polos mengucapkan melalui stapol. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diskusi bidang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Mawardi selaku calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Pamekasan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Langit Supriyadi dan juga oleh pembawa acara Bapak Saini. Pada kali ini kita sebagai guru dari SMP Serpongkar Jawa Barat, mari kita diskusikan bersama tentang visi sekolah kita. Bergaul memang seharusnya ada review visi. Kalau sudah tidak sesuai maka kita revisi atau kita tambah, misalkan ada beberapa kekurangan yang ada di visi itu tidak terdapat, maka kita perlu sempurnakan. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa kata lagi. Ceng wetang dis. tujuan diskusi kita yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpang dan menilai kesesuaian visi sekolah. Jadi tujuannya nanti Bapak Ibu juga belajar cara membuat visi sekolah. Kemudian dari kalimat-kalimat rumpang itu nanti beberapa kalimat lengkapi nanti dari kalimat yang sudah itu kita susun sebuah visi. Yang kedua tujuannya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi setelah visi yang kita nanti tes parati, kira-kira perilaku entah guru kita, guru-guru di SMP, siswa, orang tua, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan, apa yang mencerminkan dari visi itu, sikap dan perilakunya. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi dari beberapa sikap perilaku kegiatan positif itu akan dapat siswa kita, terus guru-guru kita nanti teman-teman itu apa sih yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi itu melalui prakarsa atau inisiatif perubahan. Itu tujuannya. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, kita ada puisi dari Insinyur Soekarno. Mungkin ada teman-teman yang bersedia untuk membacakan puisi ini. Kalau sih mungkin.
guru bahasa. Sebenarnya kemarin saya sudah minta tolong ke siapa, ke Pak Nur Hadi, cuma Pak Nur Hadinya ternyata izin. Kelihatan? Oh, sorry sebentar. Speaker. Pulau. Ada backsoundnya nggak? Kelihatan? Anak itu ada rasa. Tapi saya ini tidak ngerti. Saya misalnya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai relief itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tak melihat lagi bintang-bintang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pelaran, bukan lagi pangkur pelaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesiu dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesiu, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Persi.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak kita, Bapak Imam Faruk Rosi MPD yang sudah membawakan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Mudah-mudahan dengan bacaan puisi tadi kita semakin bersemangat ada bendera dalam darah kita untuk memajukan pendidikan di SMPN Sepak Bujur Barat ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah mendengarkan puisi tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu usai mendengarkan puisi tersebut atau membaca puisi tersebut bagi yang sudah membaca? Ada yang mau komentar atau memberikan pendapat? Atau Pak Rosi yang membaca langsung tadi? Setelah saya membacakan puisi di atas, saya merasa bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, perjuangan-perjuangan kita yang kita lihat adalah Indonesia. Jadi bagaimanapun keberhasilan kita itu adalah keberhasilan bangsa Indonesia kita sendiri. Jadi intinya bahwa puisi ini mengajak kita bagaimana kita tetap berbijak dan berpikir bahwa Indonesia adalah satu-satunya tujuan daripada karya yang akan kita karyakan atau kita tuju, begitu. Sebentar. Terima kasih Bapak Imam Faruk Rosi yang telah mengutarakan bagaimana perasaan beliau setelah membaca puisi Aku Melihat Indonesia. Mungkin ada bapak-bapak yang lain yang mau mengutarakan pendapatnya tentang perasaan Bapak setelah mendengarkan puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Ayo siapa? Oh ya, Terima kasih. Sebenarnya tadi saya tidak melihat, cuma mendengarkan apa yang sudah dibacakan oleh teman kita. Memang intinya dari puisi itu dibuat setelah Indonesia merdeka, dalam artian kita merdeka itu karena kita bersatu. Walaupun berbeda, itu tetap satu. Kemudian banyak lagu-lagu daerah, banyak budaya daerah, tapi itu tidak melihat perbedaan itu, tapi hanya satu, yaitu Indonesia yang merdeka. Itu saja. Semoga apa yang kita lakukan ini di era yang merdeka ini, kita menjadi guru yang merdeka dan bisa membawa siswa bisa merdeka. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Hil. Bagus sekali dapat dari Bapak Imam Faruk Rosi maupun Bapak Hil. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Soekarno itu juga terwujud sekarang dan kita bisa mewujudkan. Oke. Berikutnya apa yang berkurang dalam kata itu? Oke, ini sudah terjawab. Nah, puisi tadi itu menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Itu visi seorang presiden tentang melihat keragaman. Ya, melihat keragaman tapi satu untuk Indonesia. Nah, sekarang kita sebagai guru Bapak Ibu ya, kita sebagai guru, kita punya tanggung jawab terhadap anak didik kita. Kita punya tanggung jawab bagaimana mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan mereka, cita-cita mereka. Maka seorang guru
saudara mengajar pulang dan besoknya terus setiap hari. Tapi pada Bapak Ibu guru harus punya visi mau dibawa kemana siswa kita ini. Ya. Tapi dilihat juga sesuai dengan sambutan dari Bapak Wakasir tadi, visi-visi yang telah kita visi-visi kita seorang guru juga harus melihat aspek-aspek yang ada di sekitar karakter anak, ya. Kemudian visinya juga harus berpihak pada murid sesuai dengan kondisi kontekstual sekolah, kondisi sekolah, lingkungan sekolah dan seterusnya. Nah, tadi kita bicara tentang visi. Apa itu visi? Menurut Bapak, kira-kira visi itu apa? Gambarannya aja. Oke, Bapak maju dulu. Bisa depan, Pak. Menurut saya, visi itu merupakan cita-cita atau tujuan bersama dalam satuan pendidikan yang ingin dicapai bersama. Oleh sebab itu, setiap visi dalam satuan pendidikan itu tidak akan pernah sama. Namun, harus kita lakukan bersama. Ada kebersamaan di situ. Ada langkah-langkah yang harus real dilakukan sehingga nanti mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa, yaitu belajar merdeka. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Haji. Jadi tadi Bapak Haji menyatakan bahwa visi itu adalah cita-cita atau tujuan yang harus dicapai, ya. Dan untuk mencapai tujuan itu harus bersama-sama. Mungkin ada pendapat yang lain atau sama? Pak Makaro sih? Tujuan. Oke, secara gampang tujuan atau cita-cita gitu ya. Tujuan atau cita-cita. Visi. Kemudian visi itu juga dapat dibaca sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Pemandu apa ya? Pemandu arah. Kemudian visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Kalau kita kecil dulu juga nah kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi polisi, ada yang mau jadi guru dan seterusnya. Itu adalah visi. Nah, bagaimana visi kita sebagai guru yang diharapkan terwujud pada murid di masa depan? Nah, jadi ini sudah tanggung jawab kita. Bagaimana visi kita sebagai guru yang diharapkan terwujud pada murid di masa depan? Nah, ini tugas Bapak Ibu. Ya, tugas Bapak-bapak. Kita akan belajar bagaimana sih membuat sebuah visi dengan cara mengisi kalimat perumpam. Jadi artinya di sini nanti mengerjakannya. Jadi Bapak ya, ada beberapa pertanyaan kalimat perumpam saya tayangkan di depan. Sebagian saya kasih sebentar juga kertas. Kemudian ada stiker note. Stiker note ini nanti Bapak setiap kalimat satu kalimat perumpam diisikan di satu stiker note ini Bapak ya. Kalau sudah nanti mungkin sekitar ada 6 kalimat perumpam yang harus diisi, yang harus dilengkapi. Terus setelah kalimat perumpam itu sudah Bapak isi semua, dari kalimat perumpam itu Bapak harus merumuskan visi Bapak apa, gitu ya. Nanti setelah itu sudah selesai dipresentasikan perumpam, terus kita tempel Bapak. Saya sudah sediakan karbonnya, jadi visinya seperti apa. Oke, lalu ini Bapak ya. Oke. Minta tolong dibagikan, ambil dulu Pak. Apa? Bebas. Anu kipas. Ya. 77. Ditulis di kertas ini, Pak. Iya. Kalimat tumpangnya. Yang pertama
Yang pertama itu kita memimpikan mulut yang titik-titik. Nah, mengisi kalimat rumpang ini tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Kita harus kondisi sekolah kita. Misalkan, kita memimpikan mulut yang misalkan junius misalnya. Terlalu jauh, kalau tidak sesuai. Ya, jadi sesuaikan dengan karakter murid kita, kondisi sekolah kita. Cukuplah fasilitasnya untuk mencapai apa yang kita impikan itu. Juga sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Langsung. Iya, isi. Di situ. Ini kalimat depannya ataupun tidak kelihatan yang di depan. Langsung jawabannya Pak di sini Pak. Loh, enggak diisi dengan kalimat itu ya, ditulis ulang. Tulis orang. Iya. Kita memimpikan itu dituliskan. Iya, kita mimpikan Murid-murid murid-murid yang yang titik-titik. Pak, satu pertanyaan ini di sini berarti satu lembar ini. Iya, satu lembar. Berarti yang kedua ini di lembar kedua. Kalau supaya nggak tukar dikasih nomor pojoknya nggak apa-apa. Nanti nempelnya juga. Yang sudah tempel mana Pak? Enggak, nanti Pak nempelnya bersama Pak. Kalau sudah Dikasih urut nomor 1 gitu ya? ya, kalau sudah lanjut ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik-titik. Kemudian yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan titik-titik-titik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dengan terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Ada kopi R. PR tak masuk. Jangan takut salah Bapak Ibu ya, semuanya benar ya. Jadi jawaban itu semuanya benar.
semuanya dapat 100 nanti. Yang mengerjakan semuanya dapat 100. Enggak, nanti ini Pak. Mudah-mudahan nanti. Yang depan ini yang mana juga. Ada yang sudah? Yang sudah bisa ada tempel di sini Bapak. Dulu ke bawah ya, nomor 1. Terus nanti visinya apa di bawah? Oh, dengan visinya? Iya, dengan visinya. Jadi ada 7 kertas nanti. Terakhir adalah visi. Dari kalimat begini Bapak, kita memberikan murid yang titik apa misalkan kita memberikan murid yang cerdas misalkan seterusnya, yang cerdas, kemudian atau kita memberikan murid yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah misalkan anak yang harus kita bimbing dan seterusnya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Contoh pembelajaran yang berpusat pada murid, misalkan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalkan sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu, misalkan. Tempat untuk membina karakter dan seterusnya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk yakin untuk apa dan seterusnya. Untuk membentuk karakter anak yang kuat misalkan. Ya. Kemudian kita warga di sekolah ini paham bahwa nah, dari kalimat-kalimat tentang ini kesimpulannya apa Bapak? Nah, jadi kesimpulannya itu kita susun dalam bentuk visi. Kan ini tujuannya tetap mengarahkan murid Bapak ya. Jadi visi kita terhadap
murid ya. Jadi visi guru itu untuk muridnya apa gitu. Masih ada yang kesulitan, Bapak? Insya Allah gampang ya. Bapak Imam Farusi sudah selesai. Silakan turun ke bawah dulu ya. Ke bawah. Supaya yang lain kebagian. Kita tolong. Terbalik ini. Terbalik. Enggak, ini cuma kering. Oh iya, terbalik ini. Sebenarnya bisa boleh sih. Yang ada dalilnya yang di apa? Boleh. Tidak terbalik. Jawab tidak tahu. Terbalik semua. Tidak semetika jadi Pak. Kita tahu kertasnya hari ya. Ini yang visinya Pak ya? Terima kasih. Ya, Bapak Imam Farusi sudah selesai ya. Iya Pak. Saya pikir aku lagi. Mungkin pengajaran tedung. Siswa kita juga seperti itu Pak ya. Jadi jangan sering-sering menyalahkan murid kita kalau dikasih tugas ya. Ada yang ya keleyaannya leye. Terima kasih kepada Bapak Majid yang juga sudah selesai. Ini bukan ini. Gila.
Yang nomor 4, Im. mulai di sekolah kita sadar betul bahwa Mga langsung. Baca deh. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kita tuntut suatu dan lagi ya, misalkan selesai. Sulit dua-duanya ya. Kita belajar visi, kita belajar membuat visi Bapak Ibu, sehingga apa ya, ketika tiap tahun ajaran baru atau mungkin rencana menengah ya, atau rencana dalam rencana jangka panjang yang menyusun visi nggak cuma kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kalau bisa kita bersama, dan inilah kesempatan kita menyusun visi bersama sekolah kita untuk cita-cita kita terhadap murid kita. Cuma bisa ingat kepala sekolah kita hadir. Jadi kalau seumpama nanti visi sekolah kita ternyata tidak kurang pas menurut Bapak Ibu, ya, nanti ya kita komparisikan apa visi yang sudah Bapak Ibu susun ini tadi, kita komparasikan dengan yang punya sekolah, termasuk punya saya dan tadi Bapak ya. saya takut salah Bapak ya. Semuanya benar, semuanya benar. Ada dari coba. Kan hafam ya. Rokok. Rokok. Mana tadi? Tengah. Mbak ini markum.
Itu masih dipakai nanti, ada lagi nanti. Yang sebelah sini Hujan harus ya. Rambang bisa bunyi kan. Benar. Bapak dia itu oleh fokus tidak usah dimasalahkan, tidak usah saling koreksi langsung. Iya, iya. Boleh. Punya visi Pak. Sambil lalu Pak, lanjut Pak. Nah, oke. Ini ada sudah 5 guru yang sudah mengisi dan melengkapi kalimat rumpang dengan visinya. Saya minta perwakilan siapa yang mau bacakan hasil perumusan visinya. Iya, baca di atas terus transkrip baca visi. Pak belum mungkin Pak. Siapa yang belum gantian? Atau semua Pak. Siapa itu sendiri Pak? Oh, ini bicara opsi. Enggak. Baik, yang nomor 1 kita menginginkan murid-murid yang berakhlak mulia, beradab, berbakti kepada orang tua, serta menghormati guru dan juga beriman dan bertakwa. Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang akan membawa perubahan kemajuan bagi lingkungan daerah sekitar. Di sekolah kita mengutamakan adab, akhlak murid kepada guru, adab dan akhlak guru kepada teman sejawat, adab dan akhlak guru kepada murid, kasih sayang guru kepada murid atau siswa dan siswi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah jauh dari perkotaan dan jauh dari orang tua, sehingga kurang pengawasan dan butuh bimbingan dari guru. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat memajukan sekolah dengan berbagai inovasi dan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui program-program sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa butuh inovasi agar ada perubahan-perubahan demi kemajuan lingkungan sekolah. Visi memajukan siswa dan siswi yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa serta menghormati dan berbakti kepada orang tua serta guru. Kasih plus untuk Pak Ibnu.
Oke, terima kasih. Jadi kalimat umpan yang dilengkapi oleh Pak Iqbal, visinya adalah memajukan siswa-siswi yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, serta menghormati atau berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, saya minta satu lagi guru untuk, silakan Bapak Majid. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Saya isi murid yang berakhlak mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Murid adalah anak yang berbakat. Artinya di sini bakat dari masing-masing siswa kan tidak sama, sehingga perlu kita gali. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik, mengutamakan pendidikan berkarakter. Di dalam kurikulum kita adalah kurikulum yang berkarakter Pancasilais. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi apa yang dibutuhkan oleh siswa, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik, yakin untuk mengarahkan murid sesuai potensi mereka. Jadi di dalam kurikulum berbeda, potensi siswa itu tidak sama, sehingga di situ muncullah apa yang disebut dengan diferensiasi. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap siswa itu pun juga tidak sama, capaian pun juga tidak sama. Tetapi nanti semua siswa harus tercapai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki kelebihan masing-masing. Kita harus tahu apa kelebihan dari masing-masing siswa. Jangan sampai ada potensi yang tidak bisa digali oleh Bapak Ibu guru. Visi yang saya buat unggul dalam mutu pendidikan, sehingga nanti apabila kalimat-kalimat rumpang ini kita laksanakan, maka harapannya adalah nanti cita-cita kita adalah mutu pendidikan dan pendidikan kita itu meningkat, sehingga kalimatnya berupa unggul dalam mutu pendidikan dengan bekal intak beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, seperti pada kalimat rumpang yang pertama, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, disitulah kemerdekaan muncul, dan berwawasan lingkungan. Kenapa? Karena kearifan lokal pun juga jangan sampai dilupakan, harus dibangkitkan kearifan lokal. Karena latar belakang daripada pembentukan visi itu juga harus melihat kondisi real dari sekitar lingkungan sosial pendidikan itu. Terima kasih. Kasih untuk Bapak. Alhamdulillah, ternyata guru-guru di sini adalah guru-guru yang visioner. Tadi secara gamblang sudah dijelaskan bagaimana Pak Majid tadi mengisi kalimat rumpangnya, juga Pak Ibnu juga mengisi kalimat rumpangnya, sehingga terbentuk visi. Dan ada berapa? Ada empat dari guru yang belum dibacakan visinya seperti apa. Saya bacakan satu-satu ya. Punya Pak Rosi, visi membentuk karakter siswa berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi Pak Rosi. Kemudian Bapak Majid sudah. Kemudian punyanya siapa ini yang berikutnya, menjaga siswa cerdas, intelektual, emosi, pengen
intelektual, emosional, emosi, lulus sosial dan berakhlakul karimah. Mungkin saya minta penjelasannya ke Pak Nurul ini. Maksudnya ini apa? Pada emosi. Kalau emosi itu biasanya marah, bukan ya, bukan. Visi harus ditaruh di bawah, Pak. Ya. Visi yang saya ambil yaitu mencetak siswa cerdas secara intelektual, emosi, sosial dan berakhlakul karimah. Dalam artian emosi itu perasaan, ya. Cerdas perasaannya, artinya bisa memanajemen emosinya. Karena di tujuan pendidikan itu kan ada 3, intellectual quotient, emotional quotient, dan social quotient, spiritual quotient. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Emil ya. Jadi kalau tidak dijelaskan bisa salah paham Bapak ya. Makanya kalau sudah dijelaskan baru kita paham. Ternyata di sini bukan emosi sendiri tapi cerdas secara emosional gitu ya. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial. Kemudian punyanya sampai pas ini ya. Visi belajar ini adalah menghasilkan SDM yang cerdas, kompeten, terampil dan mengamalkan profil belajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Kemudian punyanya Pak Ahmad, mencetak siswa yang berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Visinya secara garis besar ada berakhlak mulia ya, dan bertakwa gitu ya. Mungkin kalau di sekolah kita ada berakhlak dan bertakwa, berarti tidak usah diganti Bapak. Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam diskusi ini telah menyelesaikan kalimat tumpang sehingga terbentuk sebuah misi masing-masing guru. Pak, Iya. Bagaimana seumpamanya nanti visi itu diambil dari salah satu guru, terus dijadikan visi di sekolah, terus ada salah satu guru tidak bisa mengerjakan visi-visi tersebut. Oke, terima kasih. Begini Bapak Ibu, visi misi itu bukan untuk satu guru, tapi untuk seluruh warga sekolah. Jadi tujuan visi itu akan tercapai, itu harus kolaborasi antar semua warga sekolah, kepala sekolah, wakasek, ya, termasuk penjaga sekolah, siswa, guru maupun orang tua. Jadi tidak ada istilah nanti guru itu tidak mampu mengemban visi sekolah, kan tidak sendirian, ya, tidak sendirian. Jadi visi ini harus semuanya, artinya satu guru harus kompeten untuk semua visi ini harus bisa semua. Tidak Bapak, tidak Bapak ya. Tetap kita harus kolaborasi bagaimana mewujudkan visi yang sudah kita buat. Begini Pak, Ya. Ya. Terima kasih Pak. Terus apakah ini nanti akan dijadikan visi praktek sekolah atau visi guru? Dan apa bedanya antara visi sekolah dengan visi guru? Oke. Begini Pak, ya. Seharusnya ini apa ya? Ini kan masih visi masing-masing guru Bapak ya. Seharusnya yang ikut di sini itu harusnya semua warga sekolah ada perwakilan, ada pendik dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi visi-visi kenapa saya kalimat ini? Ketika semua visi itu disusun bersama, maka itu menjadi visi sekolah Bapak. Nah, maka apa? Visi pertama ini visi masing-masing guru itu maunya seperti apa untuk diri kita? Baru kita melangkah sebagai dengan kesepakatan kita bersama. Oh ya, visi sekolahnya ya seperti ini ya, kita sepakati, kita kolaborasi untuk menyusun visi sekolah. Jadi tidak diambil satu-satu ini. Atau kalau memang ada satu visi guru yang pas, oh ini pas tak cocok, kita langsung pakai ini. Boleh Pak ya. Yang diharapkan Pak Ahmad itu mungkin itu. Nah iya, jadi ya maka tapi ada apa yang namanya ini diskusi. Saya ingin tahu curhatan dari pikiran teman-teman seperti apa. Nah,
ini adalah visi sekolah kita, Bapak. Visi sekolah kita adalah unggul dalam imtak dan iptek, berakhlak mulia, mandiri, serta berwawasan lingkungan. Benar Bapak Ibu, kalau visi saya itu hampir mirip dengan ini Bapak, yang saya susun kemarin. Cuma di depan itu saya kasih mencetak siswa, mencetak siswa yang unggul dalam imtak dan iptek, terus mandiri dan berwawasan lingkungan. Gitu ya, berakhlak mulianya saya tidak wawasan. Kenapa? Karena sudah masuk di iman dan takwa itu menurut saya seperti itu. Ya. Cuma nih, aku cocok lah. Saya ingin bahwa ketika nanti Bapak membentuk visi, itu bagaimana penerapannya itu dilakukan di sekolah, dilakukan. Oh iya. Selama ini kan memang tidak ada, kan? Nah itu nanti di belakang Bapak. Jadi setelah visi, apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi? Diskusinya sampai ke sana Bapak nanti. Misi. Nah, ya. Nah, visi lain Bapak. Misi itu apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan visi itu ya. Untuk mencapai visi itu adalah misi ya. Nah, jadi ini visi sekolah Bapak. Sekolah visi sekolah kita unggul dalam imtak dan iptek, berakhlak mulia, mandiri serta berwawasan lingkungan. Kira-kira berdasarkan setelah kita belajar cara membuat visi ini, kira-kira visi sekolah kita ini sudah paskah dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah paskah? Apakah ada yang perlu direview? Artinya begini Pak, ya maaf sebelumnya, karena ini kan musyawarah. Iya. Jadi kalau kalimat unggul menurut saya itu terlalu ketinggian. Karena ada sekolah-sekolah yang juga ketika membaca kira-kira bagaimana ending atau produk daripada sekolah itu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata siswa yang kita harapkan tidak sesuai, ini kan khawatirnya di situ. Jadi ada kesenjangan yang terjadi antara visi dengan misi. Iya, terima kasih Pak Rosi ya. Bagus, ternyata masukannya ada. Pak Rosi sudah setuju dengan kalimat unggul ternyata. Kalimat unggul dalam iman dan takwa. Unggul dalam iman dan takwa itu tidak masuk akal seperti apa? Apa sudah hanya naik haji sampai 5 kali misalnya? Kan bisa unggul itu iman dan takwanya bisa di atas rata-rata orang yang beriman. Bisa seperti itu. Jadi kalimat unggulnya kalau menurut Pak Rosi bagus gitu Pak ya? Diganti. Iya, diganti apa Pak? Tidak unggul. Bukan hanya menginginkan mencetak bukan membentuk. Bisa membentuk siswa yang beriman bertakwa gitu ya, dan beriptek. Iya Pak, unggul itu terlalu ketinggian untuk ipteknya. Kalau bisa, karena di sini fasilitas untuk teknologinya ada. Berarti bagaimana harus diganti bisa menguasai iptek. Oh iya. Bukan unggul ya, tapi menguasai. Oke, terima kasih. Mungkin sebenarnya Pak Pondok Ahmad dicatat Bapak. Kira-kira begini rasanya ya. Membentuk siswa yang beriman dan bertakwa serta menguasai teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, mandiri serta berwawasan lingkungan. Atau ada usulan yang lebih konkret dan lanjut untuk lanjut ya? Bukan usulan, menanggapi dari apa yang disampaikan kan diskusi ini ya. Iya, diskusi. Menanggapi apa yang diusulkan oleh Bapak Imam Fahrul Razi. Kalau sebenarnya begini, mohon maaf, yang membuat visi sekolah itu termasuk timnya adalah saya, karena saya termasuk ketua tim pengembang kurikulum. Ketika saya usulkan seperti itu dengan pertimbangan, dengan berbagai pertimbangan yang kemudian itu sudah disetujui oleh pengawas sekolah, yang kemudian divalidasi juga disetujui oleh kepala dinas, sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, kemudian apabila semuanya Pak Rosi mengatakan ini ketinggian gitu, sekolah di Indonesia itu sekarang
sifatnya kompetitif. Bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Oleh sebab itu, mutu pendidikan itu ditingkatkan dengan sumber daya manusianya juga dimunculkan dengan adanya calon guru penggerak tidak hanya di sekolah unggul, tetapi di pelosok-pelosok desa pun juga dibekali dengan itu. Oleh sebab itu, kata unggul saya membuatnya itu kata unggul agar kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Kalau hanya membentuk karakter siswanya itu kayaknya tidak ada limit. Membentuk seperti apa? Kalau yang terbentuk itu hanya siswa yang datar-datar saja, biasa-biasa saja, yang ditanggapi dulu. Kalau datar-datar saja, biasa-biasa saja, seakan-akan kita tidak membuahkan sebuah hasil. Tapi kalau ada target unggul, artinya biarlah sekolah kita di desa, tetapi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Bisa lebih daripada sekolah-sekolah umpamanya SMP 1 segitu. Contoh, kita ketika melakukan sebuah studi banding ke kota Malang di SMP 5 Singosari. Ketika kita menyampaikan P5 bahwa kita melaksanakan bimbingan kitab kuning, ternyata SMP 5 yang kita unggulkan, SMP 5 Singosari satu atap yang kita unggulkan, merasa terheran-heran dengan kita karena kita mempunyai kelebihan, mempunyai kelebihan lebih unggul dari mereka. Dengan kita berbekal bahwa siswa-siswa kita itu adalah siswa yang betul-betul beriman dan bertakwa. Jadi kalau targetnya unggul melebihi dari semua sekolah yang ada, maka di situ ada sistem kompetitif, bersaing, tidak hanya datar-datar saja. Itu tanggapan dari saya tentang usulan dari Pak Rosi. Kenapa saya menyebutkan kata unggul? Terima kasih. Bisa jauh. Karena ini bukan debat Bapak ya. Ini bukan debat. Nanti jadi debat kusir, nanti nggak selesai Bapak. Nah begini Cek. Jadi begini Pak, hanya apa ya, beberapa kata saja Pak. Kalau menurut saya pendapat Majid itu sudah benar. Pendapat saya cuma di sini Pak, di sini maksudnya bahwa yang seperti tadi tentang bahasa unggul dan membentuk. Kalau membentuk itu bukan visinya, artinya ini sudah, kalau visinya kan sudah hasil, maksudnya hasil yang diinginkan oleh sekolah itu seperti apa. Tapi dengan bahasa unggul, apa kalau membentuk siswa itu bukan visi sepertinya. Jadi proses misi bisa misi. Jadi kalau seperti itu bisa saja bahasanya bukan unggul tapi siswa berakhlak mulia, kan sudah benar itu istilahnya hasil akhir dari tujuan sekolah. Tapi dengan bahasa unggul itu maksudnya bahwa kita ini kan sebagaimana yang diarahkan tadi, kita ini berdiskusi untuk bagaimana disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Jadi kemampuan sekolah termasuk kemampuan warga ajar atau warga belajar yang lain seperti siswa. Dan kalau seperti kita, mungkin para guru saya kira sudah banyak yang profesional. Cuman terkadang ya sebagaimana yang dianukan oleh teman kita tadi, tempatnya terlalu jauh, kadang-kadang kita mengadakan pertemuan lewat internet misalnya, itu kita tidak terjangkau oleh kemudian padaman lampu keseringan dan sebagainya, sehingga itu harus disesuaikan dengan keadaan begitu. Ini sepatah dua kata, seperangkat dua perangkat. Oke, jadi begini ya, ternyata tidak persidangan, tidak berdebat. Tentunya Pak Rosi juga setuju saja apa yang dikumpulkan oleh Bapak Masjid. Mungkin sebagian teman-teman mungkin bahasanya mungkin tadi yang lebih sip mungkin gitu ya. Memang kata unggul menurut ternyata pada sekarang ini
Iya, unggul dalam iman dan takwa itu seperti apa gitu ya? Unggul dalam iman dan takwa. Apakah kita bisa? Menurut saya itu adalah apa yang sudah padahal kita sendiri juga nggak punya masalah gitu ya. Unggul dalam memang tujuan apa visi itu bagus, tapi setidaknya visi yang kita buat itu kita bisa laksanakan. Kita buat visi yang tinggi-tinggi kita nggak bisa capai, ya percuma saja kita. Ternyata visi yang tidak. Nah, jadi visi itu usahakan kita bisa mencapainya. Mungkin kalimatnya kalau ditambah, ya. Unggul dalam iptek dan bisa menguasai iptek. Karena kalau unggul iptek kita memang belum mampu. Ya, kalau unggul karena memang fasilitas untuk teknologinya yang kurang. Iya. Kalau unggul iptek karena memang di sini sekolah desa banyak madrasahnya, jadi bisa. Kalau dibalik Pak, iptek itu ada di depan, membentuk iptek dan unggul dalam intak akhlakul mulia itu seperti apa? Beriman dan takwa. Mungkin unggulnya di belakang. Kayaknya beriman bertakwa lebih pas di depan. Lebih pas di depan karena kita karakter dulu Pak. Ya. Karakter dulu yang harus kita tanamkan. Saya nanggapi untuk yang punya makna. Kenapa saya taruh di IPAT itu di awal iman dan bertakwa? Kalau berbekalkan kita sudah beriman dan bertakwa, walaupun impactnya itu tinggi atau rendah, maka akan berujung manusia berkualitas. Karena mohon maaf, banyak para pejabat yang feedbacknya bagus Pak, tapi karena impactnya rendah sehingga koruptor yang terjadi. Oleh sebab itu saya mengutarakan impactnya di awal. Terima kasih. Jadi ini bagaimana finalnya? Apakah tetap seperti ini? Apa kita review? Apa kita ubah? Dan menguasai iptek itu. Unggul dalam iptek, unggul menguasai dan unggulnya udah diganti. Jadi enggak unggul. Kita kan alam kita alam desa memang ya, kalau takdan masalahnya disesuaikan dengan keadaan siswa. Nah ini karena siswa itu kan majmu'an. Jadi yang sebagaimana yang diutarakan oleh di situ, apakah itu menjaminkan yang nah nanti kan kita punya program yaitu baca kitab kuning. Itu dokter jalan kita di situ. Itu bisa berkompetisi di situ. Jadi tidak apa-apa menggunakan dan menguasai itu. Ya, pada dasarnya seperti itu ya. Jadi untuk ajaran baru kita sempurnakan bahasanya Bapak. Jadi setidaknya unggul dalam intak menguasai atau anak mulanya ditaruh di depan. Nah, dibedakan oleh intak ya. Nah, unggul dalam intak dalam mulia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mandiri serta berwawasan lingkungan. Ini adalah Muhammad dicatat ya hasil berikutnya. Alhamdulillah ternyata diskusi kita tidak sia-sia hari ini Bapak. Ternyata visi kita ada revisi ya setelah kita sepakati bersama. Tapi untuk rasa kita perbaiki kembali. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut ya. Unggul dalam intak, unggul dalam intak beranak mulia, menguasai ilmu pengetahuan mandiri serta berwawasan. Unggul dalam intak, ilmu dan takwa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mandiri serta berwawasan lingkungan. Cuman hari ini diskusinya. Oke, sudah teman-teman ya, kita lanjut. Nah, karena sudah terbentuk visi ini, insya Allah diskusi kita sudah mulai mudah ke belakang. Nah, ini sudah terjawab. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Nah, dari visi yang telah kita buat, nah, mari kita rinci
sikap dan perilaku murid guru ya. Jadi sikap dan perilaku kita murid juga pendik ya, dan orang tua kalau bisa. Perilaku murid guru kepala sekolah orang tua yang mencerminkan visi yang sudah tersusun. Kira-kira dari sisi yang tadi, kira-kira